Seperti yang kita ketahui, suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat, pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Sisingamaraja adalah sosok yang tidak asing lagi di daftar nama-nama pahlawan nasional Indonesia. Ia disematkan sebagai pahlawan nasional tanggal 19 November 1961. Sisingamaraja memiliki nama asli, yaitu Panutan Besar Ompu Pulo Batu. Ia lahir di Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya bernama Sisingamaraja Ompu Solahuon dan Boru Situmorang. Ayahnya wafat pada tahun 1876, sehingga Sisingamaraja dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usia yang baru, 19 tahun. Gelarnya adalah Sisingamaraja. Sisingamaraja berasal dari 3 kata, yaitu si, singa, dan mangaraja. Si adalah sapaan, singa merupakan bahasa Batak yang berarti bentuk rumah baka. Sedangkan mangaraja sama maksudnya dengan kata maharaja. Jadi Sisingamaraja berarti maharaja orang Batak. Pada abad ke-18 atau disebut masuknya Kristen di Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara masih menganut agama tradisional atau masih mengenal agama nenek moyang yang turun-temurun. Pada dasarnya, orang Batak sangat kental dengan adat istiadatnya atau masih dibilang sangat mistis dengan kepercayaan nenek moyang. Begitu pula dengan Raja Sisingamaraja, sangat percaya akan nenek moyangnya. Pada tahun 1820, misioner Inggris mengirim 3 misionaris ke Bengkulu dan juga berhasil masuk ke Sumatera Utara. Sesampai para misionaris ini masuk ke wilayah Sumatera Utara, mereka bertemu dengan seorang petani yang bernama Inger Ludwig Nommensen. Ia juga merupakan seorang penginjil serta mencetuskan sejarah gereja Huriak Kristen Batak Protestan di Sumatera Utara. Mereka masuk ke pendalaman, banyak menginjili masyarakat Batak. Tetapi banyak masyarakat Batak menolak penginjilan yang diberikan misionaris tersebut. Maka ada sebuah datum memberikan informasi kepada Raja Sisingamaraja, serta datangnya Belanda menguasai Sumatera Utara, serta datangnya misionaris Inggris ke Sumatera Utara. Sehingga hal tersebutlah memunculkan adanya perang Batak yang terjadi di Sumatera Utara. Pada abad ini, kedatangan Belanda ke Sumatera Utara membawa misi untuk menginjili masyarakat Batak di berbagai wilayah Sumatera Utara, seperti Sibolga, Deli Serdang, Tapanuli, dan lainnya, yang menyebabkan Raja Sisingamaraja marah serta menolak adanya para misionaris datang ke Sumatera Utara. Raja Sisingamaraja sudah menerima Belanda datang ke Sumatera Utara, tetapi Raja Sisingamaraja tidak menerima jika adanya misionaris datang ke Sumatera Utara. Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamaraja yang masih muda. Seperti biasanya, rakyat bertani dan berternak, berburu, dan sedikit-sedikit berdagang. Kalau Raja Sisingamaraja mengunjungi suatu negeri, semua yang terbeang atau ditawan harus dilepaskan. Sisingamaraja memang dikenal anti perbudakan, anti penindasan, dan sangat menghargai kemerdekaan. Pada tahun 1877, para misionaris di Selindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamaraja. Kemudian, pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamaraja di Bangkara,
tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Kehadirannya tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamaraja, yang kemudian mengumumkan pulas atau perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal mulai dilakukan. Pada tanggal 14 Maret 1878, kedatangan Residen Boyle bersama pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei, Bangkara, pusat pemerintahan Sisingamaraja, diserang oleh pasukan kolonial. Pada 3 Mei, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan. Namun, Sisingamaraja beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar untuk mengungsi. Sementara raja yang ada di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Sisingamaraja terus melakukan perlawanan secara gerilya. Sesampainya bulan Desember, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Hutan Ginjang, Gurgur juga ditaklukkan oleh pasukan Aceh dan dengan tokoh-tokoh pejuang Aceh beragama Islam. Hal tersebut untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Pada tahun 1888, pejuang-pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua. Mereka dibantu orang-orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Namun, Belanda juga kesulitan melawan pejuang Aceh, sehingga Belanda terpaksa mengurangi kegiatan untuk melawan Sisingamaraja, karena untuk menghindari berkurangnya pasukan Belanda yang tewas dalam peperangan. Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan Sisingamaraja kembali menyerang Belanda. Seorang prajurit Belanda tewas, dan Belanda harus mundur dari Lobutalu. Tetapi Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang, sehingga Lobutalu dapat direbut kembali. Pada tanggal 4 September 1889, Utapaong diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Pasingguran. Pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak, sehingga ketika tiba di Tambak, terjadilah pertarungan sengit antara pasukan Batak dengan pasukan Belanda. Pasukan Batak ditembak, dan Belanda membalasnya terus-menerus dengan peluru dan arteri, sehingga pasukan Batak mundur ke daerah horizon. Sisingamaraja dianggap selalu mengorbankan perlawanan di seluruh Sumatera Utara. Kemudian, untuk menanggulanginya, Belanda berjanji akan menobatkan Sisingamaraja menjadi Sultan Batak. Secara tegas Sisingamaraja menolak iming-iming tersebut. Baginya, lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Iming-iming tersebut membuat Belanda semakin geram, sehingga mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk mencari persembunyian Sisingamaraja. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang untuk mencari persembunyian Sisingamaraja. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal. Oleh pasukan Sisingamaraja, barisan musuh ini dijuluki Sigurbak Ulu Nabirong. Tetapi, pasukan Sisingamaraja pun terus bertarung. Panglima Sarbu Tampu Bulon menyerang tangsi Belanda di Butar. Sedang Belanda menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Tetapi, Sisingamaraja menyerang juga ke Lintong di Huta, Huta Raja, Simang Rosang, Huta Paung, Parsiungan, dan Polung. Panglima Sisingamaraja yang terkenal Aman Dopang Manulang tertangkap, dan tokoh Parmalim yang menjadi penasehat khusus Raja Sisingamaraja, Guru Somaling Pardede juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906. Tahun 1907,
pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamaraja. Tetapi Sisingamaraja tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, istri Sisingamaraja, ditangkap pasukan Belanda. Ikut tertangkap juga putra-putri Sisingamaraja yang masih kecil. Raja Buntal dan Pangkili menyusul Boru Situmorang, ibunda Sisingamaraja juga ditangkap. Menyusul Sunting Mariam, putri Sisingamaraja, dan lain-lain. Pada awalnya, pasukan Sisingamaraja masih melakukan perlawanan. Namun, tahun 19, kekuatan Sisingamaraja pun semakin surut, sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk melakukan penyerangan sebanyak mungkin, melainkan mempertahankan dari serangan lawan. Selain penduduk daerah Dairi dan Pakpak masih setia kepada mereka. Selain itu, Belanda juga melakukan gerakan pembasmi gerakan-gerakan perlawanan yang ada di Sumatera Utara, seperti Aceh dan Batak. Operasi ini diketuai oleh Overste van Dieland yang bergerak dari Aceh terus ke Batak. Mereka mengadakan pengepungan dan membakar kampung-kampung yang membangkang. Pertempuran semakin sengit antara kedua belah pihak. Pada saat Belanda sampai di daerah Pakpak dan Dairi, pasukan Sisingamaraja semakin terkepung. Sedangkan di lain pihak, hubungan mereka dengan Aceh sudah terputus. Dengan terdesaknya pasukan Sisingamaraja, mereka terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dirinya. Pada tahun 1907, pengepungan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pasukan Sisingamaraja dilakukan secara intensif yang dipimpin oleh Hans Christoffel. Dimulai menelusuri jejak Sisingamaraja oleh Belanda, namun mereka gagal menangkap Sisingamaraja dan anak istrinya. Boru Situmorang, ibu Sisingamaraja, tertangkap dan dijadikan tawanan perang oleh Belanda. Sementara itu, Sisingamaraja belum juga menyerahkan diri dan Belanda terus mencarinya sampai dapat. Pada tanggal 28 Mei, pihak Belanda mengetahui bahwa Sisingamaraja berada di Barus. Maka Wenzel mengarahkan pasukan untuk menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 4 Juni 1907, pihak Belanda mengetahui bahwa Sisingamaraja berada di Penegen dan Bululagedan. Mereka melakukan penggerebekan melalui Huta Anggoris yang tak jauh dari Panguhon. Ternyata Sisingamaraja telah meninggalkan tempat itu sebelum mereka datang. Sisingamaraja terus menyingkir ke daerah Asahan. Sementara itu, Belanda terus mengejar melalui Kampung Batu, Simbolon, Bongkaras, dan Komi. Banyak sekali penduduk yang ditangkap karena dicurigai bekerja sama dengan Sisingamaraja. Berbagai usaha yang dilakukan Belanda. Pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamaraja berhasil ditangkap di dekat Aik Sibulbulon atau daerah Dairi. Dalam keadaan lemah, Sisingamaraja dan pasukannya terus mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa ini, Sisingamaraja tertembak oleh Belanda, sehingga pada saat itu Sisingamaraja mati terbunuh di tempat. Di saat yang bersamaan, anak perempuan dan 2 putra laki-lakinya juga gugur, sedangkan istri, ibu, dan putra-putra lainnya masih menjadi tawanan perang oleh Belanda. Dengan gugurnya Sisingamaraja, maka seluruh Batak menjadi milik Belanda. Sejak saat itu, kerja Rodi di daerah ini melemahkan struktur tradisional masyarakat yang semakin lama semakin runtuh. Dan itulah akhir dari cerita mengenai Perang Batak. Saya Wahdi Ardian, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.